Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risi Akrisa, BP 1710533028, akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Pengaruh Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting, Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Syariah di Indonesia tahun 2019. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada dosen pembimbing saya, Ibu Yurniwati SE MSI AKCA, yang telah membimbing saya selama proses pembuatan skripsi ini. Selanjutnya, saya ingin berterima kasih kepada dosen penelaah saya yang nantinya akan memberikan saran dan kritikan guna untuk memperbaiki skripsi ini. Dan terima kasih juga kepada teman-teman sekalian yang nantinya akan menyaksikan video ini. Pada skripsi ini terdapat 5 pembahasan, bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 metode penelitian, bab 4 analisis dan pembahasan, bab 5 penutup. Pada bab 1 pendahuluan terdapat 5 poin. Yang pertama latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan penelitian, yang keempat manfaat penelitian, dan yang terakhir sistematika penulisan penelitian. Poin yang pertama yaitu latar belakang. Perkembangan pelaporan tanggung jawab sosial atau dikenal juga dengan corporate social reporting di Indonesia sudah berkembang seiring dengan perkembangan zaman yang terjadi, baik secara kualitas maupun kuantitas. CSR adalah sebuah konsep mengenai tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sekitar yang berguna bagi pembangunan berkelanjutan. Selain itu, CSR juga berguna untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pada awalnya, pelaporan CSR bersifat sukarela, namun saat ini sudah berubah menjadi bersifat wajib. Setiap perusahaan memiliki tanggung jawab sosial terhadap komunitas dengan kegiatan operasional bisnisnya yang dikenal dengan triple bottom line, yang di dalamnya meliputi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dan ini menjadi kunci dari konsep pembangunan berkelanjutan yang harus dimiliki dalam pengungkapan CSR. Kewajiban atas pengungkapan CSR mendapat dukungan penuh dari pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 47 tentang perseroan terbatas dan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Saat ini, CSR juga telah berkembang dalam ekonomi Islam yang dikenal dengan istilah Islamic Social Reporting atau ISR. Hal ini muncul karena adanya kebutuhan akan kewajiban untuk pengungkapan tanggung jawab sosial di sektor syariah. Penerapan ISR diatur oleh sebuah organisasi internasional yang berkedudukan di Bahrain yang didirikan untuk mempertahankan dan mempromosikan standar syariah untuk lembaga keuangan Islam, peserta, dan industri secara keseluruhan. Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution menjadi organisasi internasional yang berwenang dalam penerapan standar akuntansi, audit, tata kelola, dan etika syariah untuk institusi syariah di dunia. Sejauh ini, penelitian terkait pelaporan Islamic Social Reporting hanya berkisar pada sektor perbankan syariah saja, jarang ditemui pada sektor non-perbankan yang menyebabkan kurangnya informasi mengenai konsep Islamic Social Reporting di Indonesia. Padahal, sudah banyak terdapat indeks-indeks syariah di Bursa Efek Indonesia. Berkelanjutan dengan pendapat sebelumnya, perkembangan pasar modal syariah di Indonesia diawali dengan dibentuknya Jakarta Islamic Index pada tanggal 13 Juli tahun 2000. Perusahaan-perusahaan yang terdaftar di JII memiliki kegiatan operasional yang sesuai dengan prinsip syariah dan sebelumnya sudah lulus penyeleksian kriteria Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia. Hal ini menyebabkan meningkatnya ketertarikan investor muslim atau pihak berkepentingan muslim lainnya untuk berinvestasi. Semakin berkembangnya saham syariah di Indonesia menyebabkan saham syariah semakin dilirik pula oleh para investor. Hingga saat ini sudah tercatat sekitar sebanyak 400 perusahaan yang terdaftar memiliki saham syariah. Peningkatan ini akan berdampak kepada semakin tingginya tingkat persaingan antar perusahaan. Hal ini akan memicu perusahaan untuk meningkatkan kualitas dari segi pelaporan tanggung jawab sosial. Selain itu, investor akan menaruh harapan yang tinggi kepada perusahaan dan perusahaan diharapkan mampu untuk menyajikan suatu dimensi yang bersifat religius yang akan termasuk di dalam pengungkapan laporan tanggung jawab sosial perusahaan.
Banyak faktor yang dapat mempengaruhi pengungkapan ini, di antaranya adalah profitabilitas. Profitabilitas merupakan salah satu indikator yang penting dalam menilai kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba. Dengan adanya tolak ukur ini akan membuat perusahaan lebih termotivasi untuk mengungkapkan informasi yang ada di dalam laporan tahunan dengan lebih rinci. Profitabilitas dianggap penting bagi perusahaan karena jika semakin tinggi profitabilitas, maka menandakan semakin tinggi pula keuntungan yang akan diperoleh oleh perusahaan tersebut. Selain profitabilitas, faktor lain yang mempengaruhi pengungkapan Islamic Social Reporting adalah ukuran perusahaan. Dengan indikator ini, maka kesimpulan yang didapat adalah semakin besar ukuran perusahaan, maka akan semakin besar pula kemungkinan investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan yang bersangkutan. Apabila pemegang saham yang ada di suatu perusahaan yang bersangkutan semakin banyak, maka perusahaan cenderung mendapatkan tuntutan yang lebih akan informasi dalam pelaporan perusahaan. Penelitian yang akan dilakukan ini bertujuan untuk menguji pengaruh profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting pada perusahaan berindeks syariah yang terdaftar di Daftar Efek Syariah Indonesia. Adapun salah satu alasan penelitian ini dilakukan adalah karena masih terdapat perbedaan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Alasan lain peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini karena tema pengungkapan Islamic Social Reporting menjadi tema penelitian yang masih jarang dilakukan, terutama pada perusahaan yang berindeks syariah di Indonesia. Berdasarkan uraian yang sudah saya jelaskan tadi, penulis mengambil judul penelitian pengaruh profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting dengan studi empiris pada perusahaan syariah di Indonesia tahun 2019. Poin yang kedua yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, masalah yang akan diteliti dan dibahas dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting pada perusahaan manufaktur syariah yang terdaftar di Daftar Efek Syariah Indonesia. Yang kedua, bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting pada perusahaan manufaktur syariah yang terdaftar di Daftar Efek Syariah Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk yang pertama, untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting pada perusahaan manufaktur berindeks syariah yang terdaftar di Daftar Efek Syariah Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan manufaktur terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting pada perusahaan berindeks syariah yang terdaftar di Daftar Efek Syariah Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. Yang pertama, bagi peneliti, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan pengetahuan mengenai pengungkapan Islamic Social Reporting. Selain itu, penelitian ini dilakukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana. Yang kedua, bagi perusahaan dan calon investor, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi perusahaan yang bersangkutan untuk dapat membuat Islamic Social Reporting dengan menerapkan prinsip syariah. Bagi para calon investor, agar dapat menjadi pertimbangan sebelum membuat sebuah keputusan dalam berinvestasi. Yang ketiga, bagi peneliti selanjutnya, diharapkan agar hasil penelitian ini bisa menjadi referensi dan acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah bab 1 pendahuluan. Bab ini menguraikan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. Bab kedua landasan teori. Pada bab ini berisi tentang teori-teori yang mendasari dan mendukung penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran teoritis, serta pengembangan hipotesis atas masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Bab ketiga, metode penelitian. Bab ini berisi tentang metode yang digunakan dalam penelitian, termasuk populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data, metode penelitian, variabel penelitian, serta metode analisis data. Bab 4 yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini memaparkan mengenai hasil penelitian yang dilakukan sesuai dengan metode yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, serta menjawab seluruh masalah yang diangkat pada rumusan masalah.
Bab kelima penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya. Selanjutnya ada daftar pustaka dan lampiran. Selanjutnya kita akan masuk pada bab 2 yaitu landasan teori. Pada bab ini terdapat 8 poin. Yang pertama teori agensi, yang kedua teori legitimasi, yang ketiga Islamic Social Reporting, yang keempat profitabilitas, yang kelima ukuran perusahaan, yang keenam penelitian yang relevan, yang ketujuh kerangka berpikir, dan yang kedelapan pengembangan hipotesis. Yang pertama yaitu teori agensi. Di dalam sebuah perusahaan akan ditunjuk seorang manajer oleh seorang pemilik yang ditugaskan untuk mengelola perusahaan dengan baik sehingga meningkatkan kemakmuran perusahaan. Kemakmuran yang diperoleh oleh perusahaan ini nantinya akan berdampak juga kepada pemilik dari perusahaan tersebut. Hubungan kontrak yang terjadi antara pemilik dan manajer dikenal dengan hubungan keagenan. Hubungan yang melibatkan dua pihak yang saling terkait ini terkadang menimbulkan masalah atau disebut dengan agency problem. Hal ini dapat terjadi apabila terdapat perbedaan kepentingan yang dimiliki antara pemilik dan manajer. Teori ini menjelaskan bahwa manajer perusahaan dengan keuntungan yang lebih tinggi kemungkinan akan melakukan pengungkapan yang lebih luas yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Sebaliknya, apabila keuntungan perusahaan menurun, maka manajer akan cenderung mengurangi informasi yang diungkapkan dengan tujuan untuk menyembunyikan alasan atas penurunan keuntungan yang terjadi dalam perusahaan. Masalah keagenan ini sudah umum terjadi karena agen seharusnya bertindak untuk memaksimalkan kekayaan pemilik dalam perusahaannya. Dengan adanya masalah ini, maka perusahaan harus menanggung biaya keagenan atau agency cost agar dapat menghindari manajer dalam bertindak untuk memaksimalkan keuntungannya sendiri. Saat agency problem terjadi yang menyebabkan kerugian atau pengurangan kesejahteraan pemilik, nilai uang yang timbul tersebut nantinya akan disebut dengan residual loss. Namun terjadinya agency problem ini dapat diminimalisir dengan melakukan pelaporan dan pengungkapan perusahaan kepada pemilik sebagai bentuk transparansi dan aktivitas manajemen dalam menjalankan perusahaan milik pemiliknya. Apabila biaya keagenan semakin besar, maka semakin luas informasi yang harus diungkapkan oleh perusahaan tersebut. Hal ini bertujuan untuk mengurangi biaya keagenan yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Poin yang kedua yaitu teori legitimasi. Teori legitimasi mengandung pengertian bahwa aktivitas yang berupa tanggung jawab sosial perusahaan merupakan suatu usaha yang berkenaan dengan tekanan dari lingkungan sekitar, seperti tekanan politik, sosial, ataupun ekonomi. Teori ini mengharapkan tidak adanya kerugian antara kedua belah pihak, yaitu perusahaan dan masyarakat sekitar, sehingga kedua belah pihak dapat merasakan manfaatnya. Teori ini juga mengungkapkan bahwa perusahaan secara berkala akan berusaha untuk bertindak sesuai dengan batas-batas dan norma-norma yang ada di dalam masyarakat, sehingga dapat diterima dengan baik menurut persepsi dari pihak eksternal. Di sisi lain, terkadang terdapat perusahaan yang tidak bisa memenuhi harapan dan tuntutan pihak eksternal dan mengindikasikan bahwa perusahaan yang bersangkutan belum terlegitimasi. Jika legitimasi gap terus terjadi, perusahaan harus melakukan social contract yang berupa peningkatan social responsibility dan lebih memperluas pengungkapannya agar perusahaan dapat terus bertahan. Begitu juga dengan perusahaan syariah, perusahaan harus dapat mempraktikkan Islamic Social Reporting dengan baik sehingga mendapatkan penghargaan atas pencapaian tersebut yang nantinya akan bermanfaat untuk mengurangi legitimasi gap antara perusahaan dan masyarakat. Selain itu, perusahaan juga dituntut untuk dapat lebih transparan dalam praktiknya. Semakin besar suatu perusahaan, maka semakin besar pula tingkat pengungkapan tanggung jawab sosialnya. Poin yang ketiga yaitu mengenai Islamic Social Reporting atau ISR. Dalam ekonomi konvensional, pelaporan mengenai tanggung jawab sosial dikenal dengan perpanjangan dari sistem pelaporan keuangan yang mencerminkan harapan sosial dengan konteks yang lebih luas mengenai peran masyarakat dalam ekonomi bisnis perusahaan. Sementara itu, dalam perspektif ekonomi Islam, salah satu bentuk akuntabilitasnya adalah pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku.
Perluasan dari laporan kinerja sosial yang di dalamnya terdapat harapan masyarakat dan peran perusahaan dalam perekonomian, hingga peran perusahaan dalam perspektif spiritual merupakan penjelasan dari Islamic Social Reporting. Tujuan dari dilakukannya Islamic Social Reporting ini adalah untuk meningkatkan transparansi dari aktivitas bisnis dengan cara meningkatkan informasi yang relevan dalam memenuhi kebutuhan spiritual dari pengguna laporan perusahaan muslim. Item-item standar dalam perkembangan Islamic Social Reporting ini sudah berkembang. Terdapat 6 tema dengan 50 item di dalamnya. Yang pertama yaitu pendanaan dan investasi. Item-item yang termasuk dalam tema ini adalah mengenai sumber dana untuk aktivitas investasi dan pembiayaan yang bebas dari unsur riba, gharar, dan transaksi yang haram menurut Islam. Selain itu, kebijakan organisasi dalam hal mengenai nasabah yang bermasalah juga termasuk ke dalam tema ini. Yang kedua yaitu produk dan jasa. Tema ini mengenai masalah lingkungan yang berupa pengungkapan terhadap adanya keluhan yang didapat dari nasabah. Yang ketiga yaitu karyawan. Item-item pada tema ini lebih menekankan pada prinsip-prinsip Islam yang di dalamnya terdapat perihal karakteristik pekerja, pendidikan, dan pelatihan serta persamaan kesempatan. Yang keempat yaitu masyarakat. Dapat dikatakan bahwa item ini adalah item yang sangat bersangkutan dengan konsep tanggung jawab sosial, karena item-item yang terdapat dalam tema ini mencakup pengungkapan yang terkait dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam Islam, seperti sedekah, wakaf, qard hasan, dan kegiatan-kegiatan amal lainnya. Yang kelima, lingkungan. Prinsip keseimbangan, kesederhanaan, dan tanggung jawab dalam menjaga lingkungan terdapat di dalam tema ini. Yang terakhir yaitu tata kelola organisasi. Menjadi item terakhir dalam Islamic Social Reporting yang merupakan seluruh pengungkapan yang terkait dengan adanya transaksi-transaksi haram. Poin yang keempat yaitu profitabilitas. Kemampuan para eksekutif perusahaan dalam menciptakan tingkat keuntungan dalam bentuk laba perusahaan, nilai ekonomis atas penjualan, aset bersih perusahaan, hingga modal sendiri dalam perusahaan menjadi pengukur untuk rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan suatu perusahaan dalam mencari keuntungannya. Rasio ini nantinya akan menunjukkan kombinasi efek dari likuiditas, manajemen aktiva, dan utang pada hasil-hasil operasi. Profitabilitas akan menjadi hasil akhir dari sejumlah kebijakan dan keputusan yang diambil oleh suatu perusahaan. Nantinya, profitabilitas ini akan menjadi sebuah faktor yang membuat manajemen menjadi lebih bebas dan fleksibel untuk mengungkapkan pertanggungjawaban sosialnya kepada para pemegang saham. Apabila profitabilitas semakin tinggi, maka akan semakin tinggi pula kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, sehingga dalam pengungkapannya akan dilakukan oleh perusahaan juga harus semakin luas. Profitabilitas dapat diproyeksikan dengan berbagai macam pengukuran. Pada penelitian kali ini akan berfokus untuk diproyeksikan dengan menggunakan Return on Asset atau ROA. ROA adalah rasio keuangan perusahaan yang berhubungan dengan aspek pendapatan dan profitabilitas. Fungsi dari ROA adalah untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan aktiva yang ada di perusahaan tersebut. Poin selanjutnya yaitu ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan tingkat identifikasi besar atau kecilnya suatu perusahaan. Perusahaan yang lebih besar pasti memiliki pembiayaan, fasilitas, dan sumber daya manusia yang lebih banyak untuk melakukan pengungkapan, sehingga dapat sesuai dengan prinsip Islam. Ukuran perusahaan ini diproyeksikan dengan total aset perusahaan yang diperoleh dari laporan posisi keuangan pada akhir periode dalam laporan tahunan perusahaan. Total aset yang dimiliki oleh perusahaan menggambarkan permodalan serta hak dan kewajiban yang dimilikinya. Apabila ukuran perusahaan semakin besar, maka biasanya informasi yang tersedia untuk investor dalam pengambilan keputusan untuk berinvestasi dalam perusahaan tersebut juga akan semakin besar. Selain itu, apabila semakin besar ukuran perusahaan, maka akan semakin banyak modal yang akan ditanamkan oleh investor yang menyebabkan sumber daya dan dana yang besar dalam perusahaan cenderung memiliki permintaan yang lebih luas terkait dengan informasi pelaporan perusahaannya.
Sebelum penelitian ini dilakukan, sudah ada penelitian-penelitian sebelumnya yang serupa dengan penelitian yang dilakukan ini. Yang pertama yaitu Widarto tahun 2017 melakukan penelitian mengenai pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan ISR dengan studi empiris pada perusahaan yang terdaftar di Daftar Efek Syariah tahun 2015. Dengan penelitian ini didapatkan hasil bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan ISR. Selanjutnya, Fitri Wulandari pada tahun 2015 juga melakukan penelitian mengenai pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan ISR. Hasil yang didapat dalam penelitian ini adalah bahwa secara parsial variabel profitabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan ISR. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan, maka berarti semakin tinggi pula kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, sehingga mempengaruhi tingkat pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan agar dapat menarik minat investor untuk menanamkan modal pada perusahaannya. Selain meneliti mengenai pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting, Fitri Wulandari tahun 2015 juga melakukan penelitian mengenai pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan ISR dengan studi empiris pada perusahaan yang terdaftar di Daftar Efek Syariah tahun 2014. Hasil yang didapat terkait penelitian ini adalah bahwa secara parsial, variabel ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan ISR. Penelitian ini membuktikan bahwa ukuran perusahaan semakin besar, maka semakin banyak pula investor yang tertarik untuk menanamkan modalnya di perusahaan tersebut, sehingga bertambah banyaknya pemegang saham yang ada dan menyebabkan perusahaan cenderung mendapatkan permintaan yang lebih terkait informasi pelaporan perusahaannya, sehingga dapat memberikan keputusan kepada para pemegang saham. Peneliti selanjutnya yaitu Awalia, Makriful, Jannah, dan Asrori tahun 2016 yang melakukan penelitian mengenai pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan ISR. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Yang selanjutnya yaitu penelitian dari Eka Hartawati, Niluh Gede Erni Sulindawati, dan Putu Sukma Kurniawan pada tahun 2016 yang melakukan penelitian terkait pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan ISR pada perusahaan yang terdaftar di JII tahun 2014 dan 2016. Kesimpulan dari penelitian ini adalah ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan ISR. Hasil tersebut dapat membuktikan bahwa kebenaran sebuah teori bahwa semakin besar perusahaan, maka informasi yang tersedia untuk investor dalam pengambilan keputusan sehubungan dengan investasi dalam perusahaan akan semakin banyak pula. Selanjutnya ada penelitian dari Rita Rosiana pada tahun 2015 yang melakukan penelitian terhadap ukuran perusahaan terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting. Hasil penelitian ini terdapat pengaruh positif yang signifikan antara ukuran perusahaan yang diukur dengan total aset terhadap pengungkapan ISR. Penelitian selanjutnya yaitu oleh Febri Ramadhani pada tahun 2016 yang mengetahui bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan ISR yang mengindikasikan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, maka akan semakin besar pula Islamic Social Reporting yang akan diungkapkan oleh perusahaan tersebut. Kerangka berpikir pada penelitian ini adalah profitabilitas sebagai X1, ukuran perusahaan sebagai X2, dan pengungkapan Islamic Social Reporting sebagai Y. Kita akan mencari tahu apakah X1 dan X2 berpengaruh terhadap Y. Berdasarkan rumusan masalah yang sudah disampaikan pada bab 1, penelitian ini memiliki dua hipotesis, yaitu hipotesis 1, profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting, dan hipotesis 2, yaitu ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting. Selanjutnya kita akan masuk kepada bab 3, metode penelitian. Pada bab ini terdapat 5 poin. Yang pertama, desain penelitian. Yang kedua, populasi, sampel dan sampling. Yang ketiga, data dan metode pengumpulan data. Yang keempat, definisi dan pengukuran variabel penelitian. Dan yang kelima, metode analisis data. Poin yang pertama yaitu desain penelitian. Penelitian ini menjelaskan penelitian deskriptif verifikatif.
Penelitian deskriptif memberikan gambaran dari Islamic Social Reporting, profitabilitas yang diproyeksikan dengan return on asset, dan ukuran perusahaan di Indonesia. Penelitian verifikatif menguji pengaruh profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap ISR. Poin yang kedua yaitu populasi, sampel, dan sampling. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang berindeks syariah yang menerbitkan laporan tahunannya dan telah dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2019. Metode yang digunakan untuk memilih sampel adalah metode purposive sampling. Sampel yang diambil didasarkan pada pertimbangan tertentu yang sudah penulis tetapkan dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama merupakan perusahaan manufaktur yang berindeks syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019. Yang kedua, perusahaan memiliki kelengkapan data selama periode penelitian. Yang ketiga, perusahaan menerbitkan annual report selama periode penelitian dalam mata uang rupiah dan dapat diakses oleh publik. Poin yang ketiga yaitu data dan metode pengumpulan data. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Adapun alasan menggunakan data sekunder adalah menimbang bahwa data sekunder mempunyai validitas data yang dijamin oleh pihak lain, sehingga handal untuk digunakan dalam penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa annual report yang dipublikasikan oleh perusahaan manufaktur yang berindeks syariah di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2019. Data annual report ini akan didapatkan dengan cara mengunduh di situs resmi Bursa Efek Indonesia. Metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi, yakni dengan cara membuat arsip dan catatan atas berbagai karakteristik perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini. Poin yang keempat yaitu definisi dan pengukuran variabel penelitian. Terdapat dua variabel, yaitu variabel dependent dan independent. Yang pertama, variabel dependent, yaitu pengungkapan Islamic Social Reporting. Nilai indeks Islamic Social Reporting diperoleh dengan metode analisis isi pada laporan tahunan perusahaan. Analisis ini menggunakan metode penilaian atau scoring berdasarkan indeks Islamic Social Reporting yang terdiri dari 6 tema. Metode penilaian atau scoring untuk setiap item tersebut adalah nilai 0 untuk setiap item yang tidak diungkapkan dan nilai 1 untuk setiap item yang diungkapkan. Setelah penilaian atau scoring pada indeks Islamic Social Reporting selesai dilakukan, maka besarnya disclosure level dapat ditentukan dengan menggunakan rumus jumlah skor disclosure yang dipenuhi dibagi dengan jumlah skor maksimum. Variabel yang kedua yaitu variabel independen. Yang pertama adalah profitabilitas. Profitabilitas akan menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dalam suatu periode tertentu. Pada penelitian ini, profitabilitas akan diproyeksikan dengan return on asset yang berfungsi untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan aktiva yang dimiliki oleh perusahaan yang bersangkutan. Return on asset dapat dihitung dengan menggunakan rumus earning after interest and tax dibagi dengan total aset. Variabel independen yang kedua yaitu ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan adalah besar atau kecilnya suatu perusahaan yang dapat dihitung dengan beberapa metode. Pada penelitian ini, proyeksi yang digunakan adalah total aset yang diperoleh dari laporan keuangan pada akhir periode yang ada di perusahaan yang bersangkutan. Total aset dinilai dapat mempresentasikan ukuran besar atau kecilnya sebuah perusahaan karena total aset akan menunjukkan jumlah kepemilikan aset yang dimiliki perusahaan yang dapat dilihat dari akumulasi antara aset lancar dan aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Ukuran perusahaan dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu ln dari total aset. Poin selanjutnya yaitu metode analisis data. Terdapat 3 metode. Yang pertama, uji asumsi klasik. Tujuannya adalah untuk memperoleh regresi tidak bias yang terbaik. Pada pengujian ini terdiri dari uji normalitas, uji multikolenialitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Metode yang kedua yaitu analisis deskriptif statistik. Untuk menganalisis data penelitian secara deskriptif dilakukan melalui statistika deskriptif. Statistika deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data sebagaimana adanya, tanpa bermaksud membuat generalisasi hasil penelitian.
Metode yang ketiga yaitu analisis regresi pengujian hipotesis. Terbagi atas 4. Yang pertama, analisis regresi linear berganda, uji signifikansi simultan atau uji F, koefisien determinasi, dan yang terakhir, uji signifikan parsial atau uji T. Masuk kepada bab 4 yaitu analisis dan pembahasan. Pada bab ini terdapat 4 poin. Yang pertama, deskripsi objek penelitian, yang kedua, hasil penelitian, yang ketiga, pembahasan, dan yang keempat, interpretasi dan implikasi. Poin yang pertama yaitu deskripsi objek penelitian. Penelitian ini dilakukan pada sektor manufaktur yang berindeks syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019. Data laporan tahunan perusahaan ini diunduh melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Sampel yang digunakan setelah diseleksi menurut kriteria yang sudah ditentukan berjumlah 85 perusahaan. Poin yang kedua yaitu hasil penelitian. Pada metode uji asumsi klasik, yang pertama uji normalitas. Dari hasil uji normalitas ini menunjukkan bahwa data penelitian telah terdistribusi normal yang dibuktikan dengan nilai signifikan yaitu sebesar 0,372, yang mana lebih besar dari tingkat signifikansi penelitian yaitu 0,05. Oleh karena itu, data dapat digunakan untuk pengujian selanjutnya karena data penelitian telah terdistribusi secara normal. Yang kedua yaitu uji heteroskedastisitas. Pada pengujian ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam semua model regresi penelitian, karena nilai signifikansi dari setiap model regresi yang digunakan lebih besar dari 0,05. Yang ketiga yaitu uji multikolinearitas. Dari hasil uji ini menunjukkan bahwa nilai toleransi untuk semua variabel dalam setiap model regresi lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF untuk semua variabel dalam setiap model regresi lebih kecil dari 10. Dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas dalam setiap model regresi yang digunakan pada penelitian. Yang keempat yaitu uji autokorelasi. Berdasarkan hasil uji tersebut, diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 1,919 yang apabila dilihat dari tabel kriteria autokorelasi menandakan bahwa model regresi tidak terdapat autokorelasi karena DW berada di antara -2 dan +2. Hasil penelitian selanjutnya dengan metode analisis deskriptif statistik dapat disimpulkan atas setiap variabelnya. Yang pertama, pengungkapan Islamic Social Reporting. Pada tabel dapat dilihat bahwa nilai minimum perhitungan ISR yaitu sebesar 0,28, yaitu pada perusahaan Eka Dharma Internasional. Nilai maksimum ISR yaitu sebesar 0,82 pada perusahaan Astra Internasional. Dan rata-rata dari pengungkapan ISR pada 85 perusahaan manufaktur yang berindeks syariah adalah sebesar 0,5748 dengan standar deviasi 0,12851. Artinya adalah sebesar 57,48% perusahaan sudah melakukan pengungkapan ISR dalam laporan tahunannya. Variabel yang kedua yaitu ukuran perusahaan. Pada tabel dapat terlihat bahwa nilai minimum dari variabel ukuran perusahaan adalah sebesar 25 pada perusahaan Sentra Food Indonesia dan nilai maksimum adalah 33 pada perusahaan Astra Internasional. Nilai rata-rata adalah sebesar 28,3059 dengan standar deviasi 1,66207. Artinya adalah rata-rata perusahaan memiliki 28,3059 harta kekayaan atau sumber daya yang dapat dikategorikan ke dalam perusahaan besar. Variabel yang ketiga yaitu profitabilitas. Nilai minimum yang didapat dari tabel adalah minus 17%, yaitu pada perusahaan Alam Karya Unggul, dan maksimumnya adalah sebesar 36% pada perusahaan Unilever Indonesia. Nilai rata-rata dari hasil uji ROA ini adalah sebesar 4,95% dengan standar deviasi 7,901%. Hal ini berarti bahwa sebesar 4,95% perusahaan sudah efektif dalam menghasilkan laba perusahaan dengan memanfaatkan aktiva yang ada di perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu pengujian hipotesis.
Yang pertama, analisis regresi linear berganda. Berdasarkan tabel, kita dapat menyimpulkan persamaan regresi linear, yaitu ISR sama dengan minus 0,34 ditambah 0,078 ROA ditambah 0,032 ukuran perusahaan ditambah error. Interpretasi dari persamaan tersebut adalah yang pertama, nilai konstanta sebesar negatif 0,34. Hal ini berarti pengungkapan ISR akan bernilai 0,34 apabila variabel ROA dan ukuran perusahaan pada penelitian ini tidak dimasukkan dalam persamaan regresi atau bernilai konstan. Yang kedua, nilai koefisien regresi variabel ROA bernilai positif 0,078. Hal ini berarti bahwa apabila ROA dinaikkan satu satuan, maka akan meningkatkan pengungkapan ISR sebesar 0,078 dengan ketentuan variabel independen lainnya adalah konstan. Yang ketiga yaitu nilai koefisien regresi variabel ukuran perusahaan positif sebesar 0,032. Hal ini berarti apabila ukuran perusahaan dinaikkan satu satuan, maka akan menaikkan pengungkapan ISR sebesar 0,032 dengan ketentuan variabel independen lainnya adalah konstan. Yang kedua yaitu uji signifikan parsial atau uji T. Berdasarkan tabel dapat disimpulkan bahwa yang pertama, profitabilitas. Berdasarkan tabel, nilai signifikansi adalah 0,658. Nilai ini lebih besar dari 0,05, yang berarti bahwa hipotesis ditolak. Dapat disimpulkan bahwa profitabilitas yang diproyeksikan dengan ROA tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Yang kedua, ukuran perusahaan. Berdasarkan tabel, diperoleh nilai signifikansi 0,000. Nilai ini lebih kecil dari 0,05, yang berarti hipotesis diterima. Dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Yang ketiga yaitu uji signifikan simultan atau uji F. Berdasarkan tabel diketahui bahwa nilai signifikan besarnya 0,000, lebih kecil dari 0,05, yang berarti hipotesis H1 diterima, sehingga terdapat pengaruh signifikan secara simultan antara profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan ISR pada perusahaan manufaktur berindeks syariah yang terdaftar di BI tahun 2019. Yang keempat yaitu koefisien determinasi. Berdasarkan hasil pengujian pada tabel, nilai adjusted R-square sebesar 0,438 atau 43,8%. Hal ini berarti bahwa 43,8% variasi variabel pengungkapan ISR dapat dijelaskan oleh variabel profitabilitas dan ukuran perusahaan. Sementara sisanya 56,2% dijelaskan oleh variabel lain di luar model yang diteliti. Poin yang ketiga yaitu pembahasan. Yang pertama mengenai pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting. Berdasarkan hasil pengujian variabel profitabilitas yang diproyeksikan dengan ROA terhadap pengungkapan ISR tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Hal ini berarti profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR pada perusahaan manufaktur yang berindeks syariah tahun 2019. Penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Eka Hartawati pada tahun 2017, Rita Rosiana tahun 2015, Febri Ramadhani tahun 2016, Santi Lestari tahun 2016, Tika Astuti tahun 2013, Zaki Mundarto tahun 2016, Dwi Sinta tahun 2017, dan Sri Rahayu tahun 2019 yang menemukan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitri Wulandari tahun 2015 dan Widarto tahun 2017 yang mengatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Yang kedua yaitu pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting. Berdasarkan hasil pengujian variabel ukuran perusahaan terhadap pengungkapan ISR pada uji parsial, hipotesis ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan ISR dapat diterima. Hal ini berarti bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara ukuran perusahaan dengan pengungkapan ISR. Dengan kata lain, ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR pada perusahaan manufaktur berindeks syariah yang terdaftar di BI tahun 2019. Penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dikemukakan oleh Awalia pada tahun 2016, Eka Hartawati pada tahun 2016,
Fitri Wulandari pada tahun 2015, Rita Rosiana pada tahun 2015, dan Febri Ramadhani pada tahun 2016 yang berpendapat bahwa ukuran perusahaan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengungkapan ISR. Tetapi penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dikemukakan oleh Dwi Sinta Wulandari pada tahun 2017 dan Santi Lestari pada tahun 2016 yang mengatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap pengungkapan ISR. Poin yang keempat yaitu interpretasi dan implikasi. Dari hasil penelitian menjelaskan bahwa profitabilitas yang diproyeksikan dengan ROA tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Ini berarti bahwa perusahaan dengan tingkat ROA yang lebih tinggi belum tentu menggunakan seluruh dananya tersebut pada kegiatan sosial dan lingkungan, sehingga tingkat pengungkapan pertanggungjawaban sosialnya masih sangat rendah. Sementara itu, perusahaan rata-rata masih belum fokus untuk mengalokasikan dananya pada kegiatan-kegiatan sosial syariah yang dapat meningkatkan nilai pengungkapan tanggung jawab sosialnya, meskipun perusahaan tersebut sudah berindeks syariah dan terdaftar di BEI. Kegiatan sosial dan lingkungan yang dapat ditingkatkan oleh perusahaan seperti sedekah atau donasi, wakaf, pemberdayaan ekonomi, pembangunan, dan renovasi masjid, dan sebagainya. Perusahaan masih terlalu fokus untuk mengalokasikan dananya kepada hal-hal yang bersifat konvensional. Implikasi dari penelitian ini adalah bagaimana perusahaan dapat mengoptimalkan penggunaan dananya untuk kegiatan sosial di lingkungan, terkhusus yang bersifat syariah. Hasil penelitian profitabilitas yang diproyeksikan dengan ROA pada perusahaan manufaktur berindeks syariah menunjukkan nilai rata-rata yang masih cukup jauh dari nilai maksimal. Dari hasil analisis yang didapat, hanya sebesar 4,95% perusahaan yang sudah efektif dalam menghasilkan laba perusahaan dengan memanfaatkan aktiva yang ada di perusahaan tersebut. Profitabilitas menjadi hasil akhir dari sejumlah kebijakan dan keputusan yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini sebaiknya menjadi perhatian bagi perusahaan untuk lebih dapat memaksimalkan dana yang dimilikinya. Selain itu, perusahaan masih memandang pengungkapan ISR sebagai suatu kegiatan. Nyatanya, pengungkapan ISR sangat penting sebagai wujud transparansi perusahaan untuk dapat menambah kepercayaan serta nilai perusahaan pada setiap pengguna laporan. Walaupun perusahaan memiliki nilai profitabilitas yang rendah, tapi perusahaan tetap harus melakukan pengungkapan ISR yang maksimal, karena ISR bukan hanya sekedar kegiatan, tetapi kebutuhan para stakeholder. Sementara itu, hasil penelitian mengenai ukuran perusahaan terhadap pengungkapan ISR membuktikan bahwa adanya pengaruh positif antara kedua variabel. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan yang diproyeksikan dengan total aset memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan ISR. Perusahaan yang lebih besar melakukan aktivitas yang lebih banyak, menyebabkan dampak yang lebih besar pula terhadap lingkungan. Memiliki lebih banyak pemegang saham yang mungkin berkepentingan dengan program sosial perusahaan dan laporan keuangan menjadi alat yang efisien dalam mengkomunikasikan informasi tersebut. Dengan lebih banyak informasi yang diungkapkan, maka secara tersirat perusahaan tersebut sudah mencoba untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah dengan baik. Implikasi dari hasil penelitian ini adalah ukuran perusahaan, baik besar ataupun kecil yang diukur dengan proyeksi total aset, dapat mempengaruhi banyaknya pengungkapan ISR. Dari hasil analisis penelitian ini diketahui bahwa rata-rata memiliki 28,3059 harta kekayaan atau sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Untuk itu, perusahaan dapat dikategorikan ke dalam perusahaan besar. Perusahaan dengan ukuran yang semakin besar, maka semakin tinggi pula tuntutan terhadap keterbukaan informasinya jika dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil. Total aset dinilai dapat menjadi salah satu faktor yang dapat memperlihatkan optimalitas suatu perusahaan dalam pengungkapan ISR di perusahaannya. Selanjutnya kita akan masuk pada bab 5 yaitu penutup. Pada bab 5 ini terdapat 3 poin, yang pertama kesimpulan, yang kedua saran, dan yang terakhir keterbatasan penelitian. Poin yang pertama yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan pembahasan yang telah dilakukan terhadap variabel yang diteliti, maka didapatkan kesimpulan atas penelitian yang pertama yaitu profitabilitas yang diproyeksikan dengan return on asset atau ROA tidak berpengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting pada perusahaan manufaktur berindeks syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua yaitu ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting pada perusahaan manufaktur berindeks syariah
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian ini, maka dapat diberikan beberapa saran. Yang pertama, penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan objek dari sektor lainnya sehingga dapat menjadi perbandingan hasil penelitian. Yang kedua, penelitian selanjutnya sebaiknya meningkatkan variabel independen yang digunakan agar hasilnya dapat menggambarkan kondisi pengungkapan Islamic Social Reporting pada perusahaan berindeks syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Poin yang terakhir yaitu keterbatasan penelitian. Pada penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya. Di antaranya yang pertama, peneliti hanya menguji objek penelitian pada sektor manufaktur, tidak pada sektor-sektor lainnya. Yang kedua, variabel independen profitabilitas hanya dilakukan pengujian dengan proksi return on asset, tidak dengan proksi lainnya, seperti return on equity, net profit margin, gross profit margin, dan sebagainya. Sekian presentasi dari hasil skripsi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.